Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Poda Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan pemerintah belum membuka pendaftaran untuk peliputan KTT ASEAN 2023 mendatang. Pola registrasi media untuk peliputan hingga pengelolaan website konferensi tingkat tinggi ASEAN Indonesia 2023 tengah digodok bersama Kementerian Luar Negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Luar Negeri tengah menyiapkan pola registrasi media untuk peliputan hingga pengelolaan website konferensi tingkat tinggi ASEAN Indonesia tahun 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum membuka pendaftaran untuk peliputan KTT ASEAN yang akan berlangsung pada Mei 2023 mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Adapun jumlah media yang akan terlibat nantinya akan diprediksi tidak jauh berbeda dengan peliputan saat KTT G20 pada Desember 2022 lalu, yang akan melibatkan media dari seluruh negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra lainnya. Lebih lanjut, Usman Kansong juga mengungkapkan pemerintah akan tetap memastikan membuka peluang kesempatan bagi jurnalis atau media dari negara non-ASEAN maupun non-mitra yang juga ingin meliput, guna tetap terpublikasikannya secara menyeluruh ajang perhelatan KTT ASEAN Indonesia tahun 2023. Semua yang akan mendaftar ya, negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra atau negara-negara lain yang tidak menjadi anggota ASEAN atau mitra, tetapi mereka menganggap penting ini untuk diinformasikan kepada publik di negaranya, ya kita akan akomodasi itu ya. Jadi akan ada registrasi seperti di KTT G20 itu kan ada 2.300 lebih wartawan yang meliput. Ya, media asingnya saja ada 400-an tuh media asing. Ya mungkin tidak jauh beda ya, tidak jauh beda jumlah media yang atau jumlah wartawan yang akan ikut serta begitu. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka kick-off keketuaan ASEAN tahun 2023 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bersama perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden meresmikan kick-off ASEAN secara simbolis dengan membukul rebana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hari ini Minggu 29 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri secara langsung acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI Jakarta. Dan pemirsa, sebelum sampai di Bundaran HI ini, Presiden bersama dengan rombongan yakni para menteri dan juga duta dari negara sahabat melakukan jalan santai dari kawasan Sarina menuju Bundaran HI Jakarta. Dan pemirsa, dapat kita lihat di belakang saya ini, dari pagi itu sudah ribuan masyarakat Jakarta yang datang untuk menyaksikan kick-off ASEAN Indonesia 2023 ini, dan juga ada beberapa parade dari berbagai organisasi. Berikut liputannya untuk Anda. Optimisme. Itulah garis besar dari pidato Presiden Joko Widodo ketika membuka secara resmi kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI Jakarta. Lebih jelas, Presiden menyebutkan ASEAN 2023 ini sangat penting bagi warga dunia, dikarenakan ASEAN diyakini tetap mampu memberikan kontribusi dalam berbagai hal, meskipun saat ini dihadapkan dengan situasi berbagai krisis global seperti krisis ekonomi, energi, pangan, dan juga konflik geopolitik. Pengalaman keketuaan Indonesia pada presidensi G20 juga diyakini mampu meningkatkan kontribusi ASEAN, terlebih dalam bidang perdamaian maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang selalu tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dunia dari tahun ke tahun, diperkirakan mampu memperkuat kontribusi ASEAN untuk dunia. Tahun 2023 saja misalnya,
Menurut Asia Development Bank, proyeksi pertumbuhan ASEAN sebesar 4,7%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari Bank Dunia adalah 1,7%. Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, semuanya, perang, semuanya sedang terjadi. Tetapi saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters epicentrum of growth. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menyebutkan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth ini memiliki dua elemen besar. Pertama, bagaimana Indonesia dengan keketuaan pada KTT ASEAN ini tetap menjadikan ASEAN relevan dan penting bagi rakyat ASEAN dan di luar ASEAN, serta keinginan agar ASEAN tetap memerankan peran sentral yang dapat menjadi motor dan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk Indo-Pasifik. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan beyond. Jadi beyond-nya itu juga ada di luar ASEAN. Kemudian yang kedua, kita ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai kepada Indo-Pasifik. Karena teman-teman tahu bahwa kita melihat Indo-Pasifik ini adalah kawasan yang sangat strategis dan di Indo-Pasifik ini rivalitas juga terjadi sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan bahwa kita ingin menjadikan ASEAN memegang peran yang sangat penting menjadi lokomotif bagi atau untuk menggerakkan agar Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil. Tak hanya itu, banyak warga yang berharap dengan keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN 2023 ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan kesejahteraan Indonesia dan juga dunia. Harapannya dengan Indonesia menjadi ketua KTT ASEAN pertama yaitu adalah menciptakan trust di mana negara-negara ASEAN mampu mempercayai Indonesia sebagai pusat ataupun leader untuk memimpin negara di kawasan ASEAN dan khususnya untuk menjaga perdamaian. Apalagi kita ketahui konflik luar negeri sekarang negeri sedang tidak tenang saja, maka Indonesia perlu menciptakan salah satu politik luar negeri yaitu menciptakan kedamaian atau menciptakan hubungan politik yang baik di antara negara ASEAN. Itu harapannya. Ya, banyak Mbak, masih banyak masalah-masalah yang terjadi di Asia Tenggara, terutama di Myanmar ya, banyak fungsi-fungsi, banyak masalah-masalah yang terjadi. Saya harap Indonesia bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi salah satu top leader di kawasan Asia Tenggara. Pemirsa, meskipun KTT ASEAN 2023 dilaksanakan di tengah krisis global, namun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meyakini bahwa KTT ASEAN ini dapat berkontribusi bagi masyarakat dunia, terutama dalam bidang pangan dan juga sistem perekonomian. Dan tentunya pemirsa, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersama-sama menyukseskan terlaksananya KTT ASEAN 2023. Pemirsa, kita informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan akan mendorong DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Koperasi. Hal itu menyusul kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Indosuria.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait vonis bebas pendiri Indosurya Henry Surya. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam usai memimpin rapat di kantor Kemenko Polhukam yang juga dihadiri oleh Menko UKM, Kejaksaan Agung, Kabar Reskrim Polri, dan Kantor Staf Presiden. Ia mengatakan kasus tersebut telah dibahas sejak lama dan jelas merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana oleh berbagai lembaga hukum negara, namun Mahkamah Agung tetap membebaskan para terdakwa. Mahfud memastikan bahwa pemerintah bersama Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi dan membuka kasus baru soal investasi koperasi simpan pinjam Indosurya. Dakwaannya udah jelas, pelanggaran Undang-Undang Perbankan, pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpan uang di situ, kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya dari itu, tapi tetap bebas. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan lokus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Selain kasasi, pemerintah juga berjanji akan turun tangan melaksanakan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang pengadilan niaga. Sedangkan untuk jangka panjang, Kemenko UKM akan mendorong DPR Republik Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Koperasi. Hal ini dilakukan untuk menangkal penipuan berkedok koperasi. Kita mohon pengertian kepada DPR. Kita akan merevisi Undang-Undang Koperasi. Karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat itu, kalau Undang-Undang Perbankan ada pengawasnya. Kalau Undang Koperasi itu mengawasi dirinya sendiri koperasi, sehingga Menteri Koperasi, pemerintah tidak bisa ikut ke dalam. Baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Nah, oleh sebab itu mohon pengertiannya, kita akan mengajukan revisi Undang-Undang Koperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal untuk masa yang akan datang. Dalam menutup pernyataannya, Menko Polhukam mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat memilih koperasi. Sebaiknya masyarakat memilih lembaga resmi yang terdaftar oleh negara. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan pemerintah bersama KPK terus berupaya mempersempit celah korupsi. Penegasan Wapres itu menanggapi pernyataan Jaksa Agung yang sebelumnya mengatakan tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi. Pemerintah berkomitmen dan berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangan pers di Banjarmasin pada Jumat lalu. Wapres menegaskan bahwa pemerintah dan KPK akan mempersempit ruang gerak korupsi dengan menjalankan 3 fungsi secara simultan, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ya, kita tahu bahwa seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, fungsi pencegahan, dan fungsi penindakan. 3 ini oleh KPK dijalankan secara simultan, dan itu bagian daripada upaya untuk menekan, memperkecil adanya korupsi. Menurut Wapres, salah satu upaya meminimalisir kesempatan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi, penyederhanaan mal pelayanan publik. Wapres meyakini mal pelayanan publik akan memberikan akses langsung ke masyarakat dan memutus aksi pungli yang marak terjadi. Supaya pelayanan itu dilakukan tidak terjadi ada rentang, ada berbagai, sehingga bisa diakses secara langsung melalui pelayanan publik cepat, murah, dan tidak terjadi pungli dan sebagainya. Saya kira masalah-masalah yang sifatnya opini, itu pandangan, mungkin kita nanti itu akan kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Dan kita harapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah maupun oleh KPK itu akan
paling tidak kalau tidak bisa menghilangkan tuh memperkecil, semakin mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.